Chapter 25-29. Terjebak pesona Presdir dingin. Jovan dan Jovin akhirnya menapakkan kaki mereka di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Keduanya terlihat menggemaskan dengan topeng masing-masing yang menutupi sebagian wajah mereka. Bola mata ungu keduanya berbinar cerah, menunjukkan bahwa si pemilik mata tengah berbahagia. Di belakang kedua bocah itu, Agila dan Eli menyusul. Setelan santai ditambah kacamata hitam yang bertengger membuat keduanya tak kalah memesona. Bahkan, ada beberapa kaum Adam yang melirik Agila maupun Eli. Sesekali berbisik membicarakan mereka. Pasalnya, aura yang muncul dari tubuh Agila mengisyaratkan kepemimpinan yang hebat. Eli menatap sekeliling dengan saksama. Ternyata tidak banyak perubahan yang terjadi dari tempat ini. Akhirnya, kita sampai di sini. Agila mengangguk. Ia ikut mengedarkan pandangannya dengan sesekali meregangkan otot leher yang kram. Perjalanan dari Calgary hingga tiba di Jakarta memakan waktu lebih dari 22 jam. Rasanya udah kayak mau remuk aja, nih, badan. Berbeda sekali dengan kondisi si kembar yang malah super bersemangat. Kedua bocah itu seperti tidak ada lelahnya. Padahal, perjalanan yang mereka tempuh lumayan menguras tenaga. "Momi, ayo kita pulang. Jovin lapar." Gadis kecil itu merengek sambil mengusap perutnya. Agila terkekeh pelan. "Iya, Gel. Sebentar, Momi lagi nunggu jemputan." "Hei, siapa yang jemput kita?" bingung Eli. "Apa Dedi?" seru Jovin heboh. Baru saja Agila ingin menjawab, suara berat orang lain lebih dulu menginterupsi mereka. "Nona." Agila menoleh. Ia tersenyum tipis melihat sosok lelaki yang tengah berlari kecil ke arah mereka. "Ah, syukurlah kamu udah datang, Reno. Maaf, kami repotin kamu." Lelaki itu adalah Reno, lelaki yang sama di masa 7 tahun silam yang diberi kepercayaan besar oleh Agila untuk memimpin pasukan di Indonesia. Yap, Agila memanggilnya kemari untuk mendapat jemputan. Untungnya, si Reno terlihat biasa saja. Maksudnya tidak terbebani gitu. "Tidak apa-apa, Nona. Saya senang bisa membantu," balas Reno dengan senyum ramahnya. Agila beralih menatap kedua anaknya. "Twins, ini Om Reno, teman Momi. Salam dulu," pintanya. Jovan dan Jovin segera menyalami Reno layaknya orang Islam pada umumnya. Mereka juga memperkenalkan diri kepada sosok Om Reno yang tengah mengulas senyum gemas. "Ini anak Anda, Nona?" tanya Reno yang mendapat anggukan dari Agila. Wah, mereka menggemaskan sekali. Jovan dan Jovin nampak membusungkan dada, bangga dengan paras menawan mereka yang begitu membuat gemas orang yang menatap. "Kalau lagi santai begini, panggil nama aja, Ren. Nggak usah formal banget," kata Agila yang memang kurang nyaman dengan sikap Reno. Lelaki muda itu terlampau sopan kepadanya. Padahal, kan, situasinya saat ini ia sedang berlibur, bukan menjabat sebagai Nona Oil yang disegani banyak umat. "Tapi, saya tidak nyaman, Nona," cicit Reno dengan senyum kikuknya. "Kalau kamu terlalu formal, aku juga nggak nyaman. Santai aja." Agila tidak mau dibantah. Reno pun cuma bisa pasrah. "Kita mampir ke restoran dulu, bisa? Kami lapar." "Boleh, Kak.
Reno nyengir. Dia bingung ingin memanggil apa. Namun, mengingat Agila jauh lebih tua darinya, Reno memutuskan untuk menyebut kakak saja. Dibantu oleh Reno yang membawa koper, kelimanya berjalan bersama menuju mobil yang terparkir. Si kembar yang memang cerewet itu sangat mudah akrab dengan sosok Reno yang menyenangkan. Ketiganya sedang berceloteh riang, tidak peduli dengan suasana sekitar yang gelap karena malam semakin larut. Aku pikir, aku nggak akan ke sini lagi. Ternyata, hari ini aku datang lagi dan tujuan aku ke sini untuk ketemu kamu. Tuan muda. Keesokan harinya, si kembar, Agila, dan juga Eli tengah menyantap sarapan ala Indonesia, bubur ayam. Soalnya, tadi ada gerobak keliling penjual bubur ayam. Karena di kulkas belum ada isinya, jadi Agila memutuskan untuk membeli 4 mangkuk bubur ayam dengan topping komplit. Aunty mau kemana? Kok rapi banget? Heran Jovin melihat setelan yang dipakai Eli begitu rapi. Tidak seperti Jovin yang masih acak-acakan dengan pijamannya karena belum sempat mandi. Si kembar memang bangun kesiangan hari ini. Mereka sedang berusaha beradaptasi dengan perbedaan waktu Calgary dan Jakarta yang cukup banyak, 13 jam. Eli tersenyum lebar. Aunty mau jalan-jalan, sayang. Aunty kesini, kan, mau liburan. Jovin mengerucutkan bibirnya. Jemari telunjuk kecilnya menunjuk ke arah dirinya sendiri. Kami nggak diajak. Jovan juga ikut memelas, berharap dirinya ikut digandeng menuju destinasi lokasi liburan ontirnya ini. Tentu saja tidak. Jawab Eli sepenuh hati. Ekspresi si kembar langsung berubah muram. Mereka mencebikkan bibirnya kesal, yang dibalas tawa menggelegar dari Agila juga Eli. Biarin aja, twins. Mommy di sini, kan, libur juga. Nanti kita jalan-jalan sendiri, oke? Sahut Agila yang seketika menghilangkan aura mendung dari kedua anaknya. Beneran, Mom? Seru si kembar heboh. Senyum mereka merekah melihat Agila mengangguk. Ke taman hiburan, iya. Tambah Jovan dan Jovin bersamaan. Boleh. Yes. Pekik si kembar heboh. Mereka bertepuk tangan senang. Kapan, Mom? Agila berpikir sejenak. Hari ini Mommy bisa, kok. Manik Jovan dan Jovin berbinar. Kalau gitu hari ini, Mom Deal. Mansion Revalino. Tuan muda. Raihan yang sedang sarapan menghentikan pergerakannya sejenak, ia menoleh ke arah Alvin, sang asisten, yang datang dengan raut datar, udah biasa dia. Kenapa? Bukan hanya atensi Raihan yang teralih, Robert, Reva, dan Jesse pun sama. Bahkan, beberapa pelayan mansion yang berada di sekitar ikut menguping. Saya mendapat informasi jika Nona Agila saat ini berada di Indonesia, Tuan. Raihan berdiri seketika. Diikuti anggota keluarganya yang lain. Kamu serius? Desak Raihan memastikan. Alvin mengangguk mantap. Benar, Tuan. Semalam, Nona Agila tiba di Indonesia dari Calgary. Dia datang bersama 2 anak kecil dan seorang wanita. Raihan mengerutkan dahinya. 2 anak kecil dan seorang wanita. Ulangnya. Alvin mengiyakan. Tidak ada laki-laki. Alvin membuka tablet yang dibawa, ia membaca ulang data yang didapat di layar tablet miliknya. Tidak ada laki-laki dewasa, Tuan. Tetapi, salah satu anak kecil berjenis kelamin laki-laki. Raihan terdiam.
Ia sedang berusaha mencerna maksud perkataan Alvin. Siapa anak-anak itu? Bukannya Agila cuma punya satu anak? Anak perempuan, kan? Beo Reva bingung. Salah satu anak kecilnya memang perempuan, nyonya besar, kata Alvin memberitahu. Masa Kak Agila udah punya 2 anak? Heran Jessie. Mungkin itu anak wanita yang satunya, celetuknya memberi pendapat. Mungkin aja, balas Reva. Terus suami Agila di mana? Tanya Robert penasaran. Maaf, Tuan Besar, saya tidak tahu. Alvin menundukkan kepalanya. Raihan berkata dengan tegas, cari tahu siapa anak-anak itu dan riwayat keluarga Agila. Aku ingin semua datanya, lengkap. Mengerti. Alvin membungkuk hormat. Perintah diterima, Tuan Muda. Chapter 26. Wake up, girl, pinta Agila seraya menggoyang pelan tubuh Jovin. Gadis kecil itu melenguh pelan dan menggeliat. 5 menit lagi, Mom. Jovin lelah abis main kemarin, lirih Jovin. Agila berdecak. Udah salat subuh belum kamu? Udah, Mom. Tadi salat sama kakak, kok. Agila menghela napas panjang. Lantas ia berdiri dan pergi meninggalkan putrinya yang kembali lelap. Niat dia membangunkan memang karena tidak ingin anaknya terlambat menunaikan ibadah. Tapi, kalau sudah melaksanakan, ya sudah, deh. Sekarang giliran kamar Jovan yang dikunjungi. Sama seperti Jovin, lelaki kecil itu sedang terlelap. Hanya saja, kakinya masih dibalut sarung dan di lantai masih ada sajadah yang tergelar. Yah, kayaknya mereka emang udah salat. Kalau begini, kan, Agila jadi tenang. Selepas dari kamar Jovan, Agila masuk lagi ke kamarnya sendiri. Kalian jangan tanya soal Eli, ya. Gadis yang sudah beranjak dewasa itu masih berleha-leha di tempat liburan. Niat Agila yang ingin bermain ponsel di ranjang buyar seketika ketika matanya menangkap beberapa barang berbau make-up berjejer rapi di meja rias. Seringaian jahil terpasang, ide keusilan tercetus di kepala. Tanpa banyak tanya, Agila menyambar alat make-up-nya, kemudian kembali ke kamar Jovan. Beberapa menit, Agila selesai dengan Jovan. Ia beralih ke kamar sang putri dan bermain dengan rencananya di sana. Siap-siap headset, nih. Pasti suara mereka keras banget nanti, hehe. Di mansion Revalino. Alvin tiba di sana dengan data yang tuan mudanya mau. Di tangannya ada map berisikan laporan mengenai Agila. Walaupun sebenarnya secara pribadi Alvin kurang puas dengan hasilnya, tapi memang cuma ini yang bisa ia dapatkan. Tuan muda, sapa Alvin ketika berjumpa dengan Raihan di ruang tamu yang merangkap sebagai ruang keluarga. Raihan menoleh. Sudah bawa data-datanya? Sudah, Tuan. Berikan. Raihan menadahkan tangannya. Dengan keraguan besar, Alvin memberikan map yang dibawa pada Raihan. Tuan mudanya itu langsung membuka. Namun, sedetik kemudian, suara Raihan menggelegar dengan emosi yang meledak. Apa-apaan ini, Alvin? Kenapa datanya sedikit sekali? Protes Raihan tidak terima. Alvin membungkuk cepat. Maafkan saya, Tuan muda. Data milik Agila sangat dilindungi dan tidak bisa ditembus. Saya bahkan meminta tim IT untuk membantu, namun mereka juga tidak bisa membobol perlindungan tersebut. Raihan menghela napas kasar. Ia meraup wajahnya frustrasi. Sejak 7 tahun lalu, berita mengenai Agila selalu membuatnya uring-uringan.
Wanita itu entah bagaimana selalu lolos dari genggamannya. Seolah ada dinding tak kasat mata yang berperan menjauhkan Agila darinya. Ada apa ini, Rai? Raihan menoleh. Ia mendapati sang papi mendekat dengan raut bingung. Ini, Pi, data yang Rai minta. Alvin cuma kasih dikit banget. Katanya nggak bisa ditembus. Robert menatap Alvin dengan alis terangkat sebelah. Tumben sekali, biasanya Alvin selalu bisa melakukan apapun. Lagi-lagi Alvin membungkuk. Maafkan saya, Tuan Besar. Ya sudah, nanti aku akan coba untuk retas sendiri. Kamu udah sarapan? Tanya Raihan. Mendengar hal itu, Alvin tersenyum tipis. Inilah mengapa ia begitu setia dengan sosok Raihan juga keluarga Revalino. Mereka selalu menghormati para bawahan dan jarang bertindak semena-mena. Kecuali jika memang orang lain yang mencari masalah duluan, keluarga Revalino juga tidak akan segan menghukum dengan cara yang menakjubkan. Raihan mungkin terlihat tegas dan galak. Tapi, sebenarnya, lelaki itu begitu perhatian. Lelaki yang tahun ini berusia 29 itu selalu memperhatikan orang di sekitarnya. Katanya, sih, untuk membalas jasa mereka. Belum, Tuan, jawab Alvin. Sarapan dulu sana. Aku udah minta pelayan buat nyiapin makanan. Aku nggak mau kerjaan kamu keganggu kalau kamu sampai sakit. Alvin menundukkan kepalanya sejenak. Terima kasih, Tuan Muda. Saya permisi sebentar. Alvin pergi. Raihan pun membaca data yang Alvin bawa walaupun sangat sedikit. Di sana tertulis kalau Agila memiliki 2 anak. Ada foto terlampir yang menggambarkan sosok Jovan dan Jovin yang mengenakan topeng bersama Agila. Kayaknya mereka kembar, gumam Raihan yakin. Wajah kedua anak Agila memang tidak terlalu jelas karena ditutupi, tapi cukup mirip jika dilihat dari bentuk hidung dan bibir mereka. Gimana hasilnya? Tanya Robert yang sudah duduk di sebelah Raihan. Raihan melirik papinya sekilas. Nggak memuaskan, Pi. Di sini cuma ada identitas Agila sama Eli, sahabatnya Agila. Terus, ada tulisan kalau Agila punya 2 anak. Udah gitu aja. 2 anak. Wow. Ya, begitu saja tanggapan Robert. Soalnya dia takjub dengan fakta itu. Agila sudah punya 2 anak, padahal umurnya masih muda. Nggak ada data soal anaknya. Nggak ada, Pi. Tapi, ini ada fotonya. Mana? Raihan pun menyerahkan map di tangan. Robert memperhatikan sosok kedua anak Agila. Dari tulisan di bawah foto, sumber gambar itu berasal dari media sosial milik Agila sendiri. Kayaknya, sih, mereka kembar, Pi. Celetuk Raihan mengemukakan pendapatnya. Robert mengangguk setuju. Pria itu terus mengamati wajah Agila beserta kedua anaknya yang sedang berpose menggemaskan ke arah kamera. Tanpa Raihan sadari, Robert tersenyum miris. Ia mengusap foto si kembar dengan sorot sendu. Seandainya aku punya cucu selucu mereka. Pasti menyenangkan, kan? Papi. Panggil Raihan menyadarkan Robert dari lamunannya. Iya, kenapa? Papi kenapa? Kok, diem aja? Heran Raihan. Robert tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Rai. Cuma merhatiin wajah anak Agila yang emang mirip. Papi juga penasaran, kenapa mereka pakai topeng begini. Raihan mengedikkan bahu. Rai juga nggak tahu, Pi. Tapi,
Entah kenapa, wajah anak Agila agak familiar. Iya. Momi, Kia. Muka Jovin kenapa? Akila yang duduk di ruang tamu dengan camilan di tangan terbahak kencang. Wanita itu sampai menepuk-nepuk pahanya dramatis. Sudah pasti kedua anaknya terkejut melihat riasan yang Agila buat di wajah mereka. Brak. Jovan keluar dengan riasan cantiknya. Namun, sorot matanya terlihat nyalang. Sial, dia marah. Ini pasti ulah Momi, kan? Tuduh Jovan segenap keyakinan. Agila pura-pura terkejut. Ya ampun, mukamu kenapa, boy? Brak. Momi. Momi jahat banget sama muka imut Jovin. Pekik Jovin dengan riasan ala anak metalnya. Ayla cekikikan melihat keduanya. Salahnya sendiri nggak bangun-bangun. Ya udah, Momi kerjain aja. Jovan mendengkus kesal. Nggak gini juga, Mom. Jovan anak cowok, masa ia dirias jadi anak cewek? Hish. Tangan Momi usil banget, sih, kesal Jovin merengut. Agila terkekeh. Udah, mandi sana. Abis ini kita mau ke sekolah buat ngurus pendaftaran kalian. Jovan dan Jovin tidak terima. Mereka berjanji dalam hati akan membalas perbuatan Agila lebih gila dari ini. Punya Momi, kok, jahil banget sama anak sendiri, gerutu Jovan. Sepanjang ia mandi hingga berpakaian, bibir kecilnya terus mengoceh kesal. Bahkan, otaknya sudah bekerja keras memikirkan cara terbaik untuk membalikkan keadaan. Ketika Jovan ingin keluar kamar, sepasang matanya menangkap kelipan lampu merah dari komputernya yang selesai dirangkai semalam. Dengan bantuan Agila, seluruh komponen komputer miliknya siap digunakan dalam sekejap. Ini kenapa? Gumam Jovan bingung. Ia mendekati komputernya dan menyalakan benda itu. Manik bulat Jovan semakin membulat melihat tanda peringatan yang terpampang di layar. Siapa sih yang mau retas data kami? Apa orang jahat? Chapter 27. Mendapat peringatan, tentu harus segera diperiksa. Jovan mengecek seluruh data keluarganya, takut ada kecolongan walaupun sebenarnya perlindungan yang ia berikan sudah sangat kuat. Tapi, apa salahnya kita selalu waspada, kan? Kayaknya aman, deh. Gumam Jovan yang puas dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Jovan emang sehebat ini. Harusnya Momi bangga punya anak kayak Jovan, bisa diandelin. Harusnya tuh Momi kasih Jovan hadiah, bukannya surprise kejailan kayak gini. Sepertinya anak yang satu ini masih agak dendam. Lihat ekspresi penuh ketidakterimaan itu. Jovan masih punya niat untuk membalas perlakuan Mominya pagi tadi. Pikir nanti aja, deh. Jovan harus kasih tahu soal ini ke Momi. La mengangguk yakin. Kaki kecilnya berayun cepat menghampiri Mominya yang tengah berkutat dengan alat masak di dapur. Mom, panggil Jovan. Agila menghentikan aktivitasnya sejenak untuk melirik ke arah putranya yang berdiri di dekat bar dapur. Kenapa, boy? Tanyanya. Ada orang yang retas data kita, Mom, kata Jovan memberitahu. Agila terdiam. Tangan yang semula tengah memotong sosis itu mendadak terhenti. Wanita itu membalikkan badan dan menatap ke arah Jovan. Siapa? Memirsa paras sang Momi yang berubah serius, Jovan jadi ikut bersungguh-sungguh. Nggak tahu, Mom. Jovan cuma dapat peringatan kalau ada yang mau retas data kita. Tapi, data kita aman, kan?
Aman, Mom. Agila menghela napas lega. Ya udah, nanti biar Mommy periksa. Mau Jovan periksakan? Kalau kamu nggak sibuk, boleh. Masakannya juga belum jadi. Setelah mengatakannya, Agila kembali sibuk dengan alat tempurnya. Sementara Jovan sudah sumringah di posisi. Apapun yang berhubungan dengan komputer dan dunia IT, lelaki kecil itu pasti bersemangat. Untuk urusan retas-meretas begini, kemampuan Jovan jangan sampai diremehkan. Jovan, kan, belajar dari ahlinya. Siapa lagi kalau bukan mominya sendiri? Ada apa ini? Jovan berbalik. Ia melihat adiknya yang berjalan mendekat. Ada orang yang retas data kita, Dek. Serius? Pekik Jovin tidak percaya. Kita, kan, belum lama di Indonesia, kok, udah ada musuh aja, sih. Jovan mengedikkan bahunya. Kakak juga nggak tahu. Lah menggandeng tangan sang adik. Temani kakak, yuk. Nanti sekalian kita cari data Dedi, gimana? Manik Jovin berbinar seketika. Boleh. Ayo. Agila yang mendengar semuanya cuma bisa tersenyum diam-diam. Asalkan masih dalam batas wajar, Agila akan mengizinkan mereka melakukan apapun yang dimau. Gimana, Kak? Tanya Jovin penasaran. Sudah 5 menit lebih kakaknya memeriksa, tapi Jovan hanya diam. Hei, itu baru 5 menit, batin ai. Kakak nggak kenal siapa orangnya, Dek. Tapi, lokasi sinyal komputernya dari perusahaan RH Group, papar Jovan seadanya. Sepasang mata bulatnya mengamati dengan jeli setiap kode maupun tatanan huruf juga angka yang tertera di layar komputernya. Jovin mengerjapkan matanya berulang kali. RH Group. Itu perusahaan mana? Mana kakak tahu? Jovin bergumam tidak jelas selama beberapa detik. Ya udah, deh. Biarin aja, biar Mommy yang urus. Sekarang, kita cari tahu soal Dedi. Pekiknya antusias. Jovan ikut sumringah. Ia mengangguk kuat, mempertontonkan bahwa bukan hanya Jovin saja yang suka dengan topik ini, namun Jovan pula. Oke, kita cari tahu soal Dedi. Bergaya ala peretas profesional, Jovan merenggangkan kedua tangan mungilnya sebelum memulai. Ia siap bermain dengan sang Dedi sekarang. Menurut penuturan Adila dahulu, kemampuan Jovan ini merupakan turunan dari Raihan. Jadi, Jovan tidak akan meremehkan keahlian Dedinya sebelum mencobanya sendiri. Mari kita mulai, gumam Jovan dengan seringaiannya. Jemari kecil Jovan bergerak cepat. Kegesitannya dalam menekan tombol keyboard tidak perlu diragukan lagi. Saking cergasnya, Jovin sampai sulit melihat bayangan tangan kakaknya. Memang, sih, keterampilan Jovan dalam dunia IT tidak bisa diremehkan. Sementara itu, di perusahaan RH Group, Raihan yang sedang fokus dengan tumpukan berkasnya, dikejutkan dengan peringatan yang mendadak tampil di layar komputernya. Ada pihak asing yang mencoba untuk meretas data pribadinya. Sial. Siapa yang berani meretas dataku kayak gini? Seru Raihan kesal. Buru-buru Raihan memasang perlindungan lebih ketat. Sistem keamanan yang dibuat di perusahaan sudah dibobol setengahnya. Padahal, keamanan yang dipasang memiliki beberapa lapisan dengan kerumitan yang berbeda-beda. Tapi, orang ini berhasil meretasnya separuh. Hebat juga orang ini. Merasa pihak asing semakin berpeluang sukses, Raihan memilih untuk menyerang.
Ia mengirim virus yang dia buat ke komputer lawan. Nggak ada orang yang pernah ngalahin aku. Aku pasti menang dalam pertarungan ini. Mendadak Raihan ikut bersemangat. Belum pernah ada lawan seberani ini sebelumnya. Di kamarnya, Jovan terkejut ketika peringatan baru muncul. Ada virus penghancur yang masuk ke komputernya. Namun, tak berselang lama, senyum Jovan mengembang. Wah, udah lama Jovan gak main beginian. Jovan tidak mau kalah. Ia memusnahkan virus yang ada di komputernya dan mengirim virus ciptaannya ke komputer lawan. Entah siapa yang menjadi lawannya saat ini, tapi Jovan yakin kalau sosok di seberang sana adalah Dedi-nya sendiri. Jovan pasti menang, Dedi. Raihan terdesak. Setiap virus yang dia kirim sepertinya tidak berpengaruh. Malahan ia dibuat kewalahan dengan virus-virus yang masuk ke dalam komputernya. Keringat dingin bermunculan, Raihan panik. Semakin lama, keduanya yang sama-sama tidak mau kalah saling mengirim virus dengan berbagai model dan tipe penyerangan. Udah kayak pertarungan yang menentukan hidup dan mati kalau diperhatikan. Tapi, kalau melihat dari sisi Raihan, sosok lelaki itu terlihat sangat menawan dengan keringat yang bercucuran. Berbeda kalau dilihat dari sisi Jovan. Orang-orang akan tercengang dan pingsan melihat bagaimana sepasang tangan kecilnya bergerak lincah di atas keyboard. Apalagi sorot mata Jovan yang seriusnya bukan main, namun jatuhnya lucu dan menggemaskan. Bola mata ungu Jovan berbinar-binar. Sumpah, gemes parah. Jovin di samping sang kakak terus berteriak heboh, menyemangati Jovan agar tidak mau kalah. Sampai-sampai Agila yang sedang memasak dibuat penasaran dan ikut melihat ke dalam kamar anaknya. Wanita itu tersenyum melihat keseriusan sang putra, sementara sang putri terus bersorak layaknya cheerleader saja. Ayo, kakak. Semangat. Jangan mau kalah sama Dedi, kurang lebih begitulah sorakan Jovin. Agila terkikik pelan. Hei, siapa yang menang hari ini? Ayah? Atau anak? Kayaknya seru, nih. Kalau aku bisa lihat muka tuan muda secara live. 20 menit berlalu, Jovan mulai berkeringat dingin. Sedangkan Raihan sudah hampir menyerah. Untung saja Alvin datang tepat waktu untuk membantu. Hingga pada akhirnya, pertarungan usai. Aark. Chapter 28. Aark. Raihan memekik kuat mendapati komputernya berubah haluan. Layarnya menampilkan garis-garis hitam putih, lalu mati tanpa nyawa. Alvin yang berada di sana juga tak kalah kaget. Ini pertama kalinya ia melihat tuan mudanya kalah dalam pertarungan virus komputer. Tidak bisa dinyalakan, tuan. Raihan berdecak keras. Komputernya mati total. Tidak mau menyala sekalipun ia berusaha sekuat tenaga. Siapa yang berani melakukan ini? Hah? Geram Raihan marah. Brak. Tuan muda. Ini darurat. Raihan menatap dingin sosok lelaki yang barusan mendobrak pintu ruang kerjanya. Lelaki yang ditatap meneguk salivannya susah payah. Ia berdeham singkat sebelum menjelaskan kondisi siaga yang dialami timnya. Ada pihak asing yang berhasil meretas data kita, Tuan. Sebagian data sudah tercuri. Kami sudah berusaha untuk mempertahankan, tapi... Cukup. Bentak Raihan yang seketika menghentikan kalimat lelaki itu. Keluar dari sini, dan umumkan pada seluruh anggota IT untuk rapat. Kita perlu membangun sistem keamanan baru yang lebih kuat. Lelaki itu menunduk hormat. Baik, Tuan Muda.
Sepeninggalan lelaki itu, Raihan mengacak rambutnya frustrasi. Ia tidak peduli dengan pribadi Alvin yang masih ada di ruangannya, melihat setiap pergerakannya. Siapapun orang itu, aku bersumpah akan membalasnya. Berani-beraninya dia mencari masalah denganku, cih. Sangat berbeda dengan kondisi RH Group, di kamar Jovan, kedua bocah berbeda gender itu tengah bersorak bahagia. Mereka berpelukan sambil meloncat-loncat dengan happy-nya. Kakak menang, Dek. Senang Jovan. Jovin mengangguk-angguk di pelukan Jovan. Iya. Kakak emang hebat. Pujinya sepenuh hati. Agila yang sedari tadi mengintip melalui celah pintu tertawa tanpa suara. Ia sampai membekap mulutnya sendiri, takut suaranya tersembur dan mengacaukan kebahagiaan anak-anaknya di dalam sana. Kasian banget, sih, tuan muda. Kalah sama anaknya sendiri, haha. Puas menertawakan, Akila kembali ke dapur untuk menunaikan tugasnya. Back to kamar, Jovan dan Jovin selesai dengan acara kemenangan mereka. Keduanya kembali duduk manis di depan komputer, bersiap untuk membaca hasil data curian mereka. Keduanya sama sekali tidak tahu kalau ulah mereka ini menimbulkan kekacauan di seluruh perusahaan. Yang mereka tahu, Jovan berhasil menang dari sang Dedi, udah gitu aja. Wah, ini ada profil Dedi, Dek. Jovan menunjuk ke arah layar. Jovin mengangguk-angguk semangat. Mereka berdua pun larut dalam bacaan. Tiba di satu kata, Jovan dan Jovin sama-sama mengernyitkan dahi. Mandul. Mandul itu apa, Kak? Kenapa Dedi diberitakan mandul? Tanya Jovin yang tak mengerti. Jovan menggeleng. Kakak juga nggak tahu, Dek. Nanti kita tanya Momi. Kata mandul dilewati, mereka lanjut membaca. Bukan hanya data Dedi saja yang didapat, tapi juga Robert, Reva, dan Jesse. Tak lupa, data milik para pengikut Dadinya, salah satunya adalah Alvin sebagai tangan kanan Raihan. Wah, jadi RH Group itu punya Dedi. Jovin berdecak kagum. Apalagi ketika ia melihat deretan prestasi yang sudah dicapai perusahaan itu membuatnya semakin takjub. Dadinya sangat keren. Aunty kita cantik, ya, celetuk Jovan yang memperhatikan potret Jessie. Jovin mengangguk setuju. Pasti seru kalau kita udah kumpul bareng-bareng, kan, Kak? Jovin berandai-andai. Dia tidak sabar untuk menjalankan rencana mominya dan segera bertemu dengan Raihan. Bercanda dan tertawa bersama keluarga besar, itu impian yang ingin Jovin wujudkan secepatnya. Jovin, ada yang baru, nih. Turun hayuk. Teriak Agila dari dapur. Si kembar saling bersitatap, lalu tertawa bersama. Momi mereka memang kadang suka melawak begini. Makanya, kedua anak Agila tumbuh dengan segudang kejailan di otak mereka. Mominya saja seperti itu, sudah pasti anaknya seperti ini. Usai mematikan komputer, Jovan dan Jovin pergi ke ruang makan. Mereka bersorak melihat ornelet keju susu, lauk favorit mereka, tersedia di meja makan. Ditambah ada sosis goreng sebagai pelengkap juga nasi goreng ayam. Mominya memang patut diacungi jempol dalam urusan memasak. Yes, omelet keju susu. Si kembar bersorak ria. Agila sampai geleng-geleng melihatnya. Udah, ayo makan. Kita harus ke sekolah kalian buat daftar. Jovin yang sedang mengambilkan nasi goreng untuk sang kakak mendadak berhenti dan menatap Agila.
Bukannya udah diurus sama Auntie, Mom? Udah, sih. Kita kesana cuma buat cari kelas kalian sama urus administrasi. Jovin manggut-manggut saja. Seperti biasa, Jovin akan mengambilkan makanan untuk Jovan terlebih dahulu, setelah itu baru dirinya. Agila selalu mengajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, salah satunya adalah membiarkan mereka makan dahulu dan melayani mereka dengan sepenuh hati. Walaupun selisih umur Jovan dan Jovin hanya 8 menit, tapi Agila bisa memanfaatkan perbedaan itu dengan baik. Lihat saja kedua anak itu, mereka tidak akan menyentuh makanan sebelum melihat Agila makan atau setidaknya Agila sendiri yang menyuruh mereka makan duluan. Jovan, pimpin doa, suruh Agila seraya duduk di kursi utama meja makan. Jovan mengangguk. Ia mengucapkan dengan lantang doa sebelum makan, hal kecil yang selalu Agila biasakan. Selamat makan. Sorak ketiganya senang. Mom, panggil Jovan. Agila yang tengah berkonsentrasi dengan kemudi cuma bisa melirik sekilas. Kenapa, boy? Saat ini, ketiganya berada di dalam mobil, siap meluncur ke sekolah baru si kembar selama mereka di Indonesia. Jovan duduk di belakang, sementara Jovin duduk di sebelah Adila. Jovan gak mau masuk ke kelas 5 lagi, rengek lelaki kecil itu. Agila mengernyitkan dahi. Terus, kami bosan, Mom. Di kelas itu, kami udah paham semua pelajarannya. Bisa nggak kita lompat kelas lagi? Timpal Jovin membantu kakaknya bicara. Agila mengangguk-angguk. Bisa aja. Tinggal ikut ujian kelulusan, terus naik kelas, deh. Yes. Pekik si kembar. Inilah yang mereka suka dari Agila. Mominya itu tidak pernah melarang keinginan mereka. Apapun dituruti, asal itu dalam konteks baik. Jovan boleh tanya, Mom? Pinta Jovan. Agila terkekeh. Sejak kapan kamu nanya pakai izin dulu, boy? Biasanya langsung nanya, kan? Jovan ikut tertawa. Iya. Lelaki itu tersenyum. Kenapa Momi selalu dukung keinginan kami? Padahal, kan, kami bisa aja diejek sama orang-orang karena udah naik kelas, tapi umur kami masih kecil. Agila tampak berpikir. Gimana? Ya, jelasinnya. Ia melirik ke arah kedua anaknya yang ketara penasaran. 7 tahun, 7 wins. 7 tahun Momi hidup dalam rasa bersalah. Momi merasa bersalah karena udah misahin kalian dari dedi kalian, dari grandma, dari grandpa. Dengan Momi nurutin keinginan kalian begini, rasa bersalah Momi sedikit berkurang. Hening. Jovan dan Jovin tertegun mendengar alasan Momi mereka. Ternyata selama ini Agila memendam semua rasa itu sendirian. Pasti sangat tersiksa bukan? Lagian, Momi gak akan nurutin terus, kok. Kalau permintaan kalian aneh-aneh dan gak wajar, ya, Moni pasti larang, lanjut Agila. Ia berusaha mencairkan suasana. Aura kedua anaknya terasa sedikit mendung. Apalagi, kan, sekarang dunia ini itu kekurangan orang-orang jenius yang berhati malaikat. Jadi, yang Momi lakuin sekarang itu adalah salah satu cara untuk melestarikan bumi. Celetuk Agila lagi. Jovan dan Jovin tertawa. Mau tak mau Adila ikut tertawa. Apapun Momi lakuin buat kalian, twins. Kalian alasan terbesar Momi bisa sampai di titik ini. Chapter 29. Pendaftaran dan administrasi selesai diurus kemarin.
termasuk ujian kelulusan naik kelas agar si kembar bisa lompat kelas sesuai keinginan. Pihak sekolah yang melihat hasilnya dibuat terperangah. IQ Jovan dan Jovin sangat jauh di luar nalar. Kepala sekolah saja sampai yakin 5005 kalau si kembar tidak perlu masuk SD. Bisa langsung SMP. Namun, Jovan dan Jovin menolak dengan halus walaupun tergiur dengan penawaran itu. Mereka tidak mau membuat Momi mereka cemas karena meninggalkan keduanya di kelas yang bukan seharusnya. Kendatipun sebenarnya mereka sudah masuk ke dalam program belajar khusus anak jenius, tapi tetap saja si kembar merasa tidak enak hati. Setelah pengakuan Agila kemarin mengenai rasa bersalahnya, si kembar jadi berubah dan sedikit lebih menurut. Seakan rasa sayang mereka kepada Agila diberi tambahan amunisi agar kian membara. Benih cinta di hati keduanya semakin besar hingga berbuah dan menciptakan benih baru. Ternyata, di balik sikap jahil sang Momi, Agila menyimpan sejuta rahasia yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Siap ke sekolah, twins? Tanya Agila yang melihat kedua anaknya sudah siap dengan setelan seragam baru mereka. Jovan dan Jovin kompak mengangguk. Mereka duduk di kursi makan dan mulai sarapan untuk menyambut hari dengan tenaga yang cukup. Auntie Ellie kapan pulangnya, Mom? Udah beberapa hari, loh, ini, tanya Jovin yang penasaran dengan nasib Ellie di luar sana. Agila mengedikkan bahunya. Momi nggak tahu kapan dia pulang, gel. Lagi keenakan di Bali kali, balasnya. Ya, Ellie saat ini sedang berlibur ke Bali sendirian. Gadis itu sangat menikmati cuti panjangnya dengan segenap jiwa. Setiap detiknya dimanfaatkan untuk bersenang-senang. Uang yang bertahun-tahun dia tabung, sekarang terpakai. Rasanya nikmat sekali. Cik, liburan, kok, sendirian aja, desis Jovan sebal. Dia, kan, pengin ikut juga. Biarin, boy. Kali aja nanti ada bule yang nyantol. Kasian, auntie kalian udah jomblo dari lahir, celetuk Agila enteng. Si kembar tertawa cekikikan mendengar itu, membenarkan dalam hati kalau auntie mereka, Ellie, tidak pernah memiliki pasangan. Katanya, sih, mau fokus kerja dulu. Beberapa menit berlalu, ketiganya selesai sarapan. Tanpa menunggu lagi, Agila langsung membawa kedua anaknya menuju sekolah dengan mobilnya. Ayo kita berangkat. Ajak Agila. Let's go. Kami sekolah dulu, Mom, pamit Jovan juga Jovin sebelum keduanya memasuki pekarangan sekolah. Paras mereka tertutupi topeng, seperti biasa. Malahan manik ungu mereka terlihat menonjol dan memukau kalau sedang berpenampilan begini. Adila berjongkok dan mengusap kepala mereka. Ingat, cari teman gak perlu banyak-banyak. Kok, gitu? Jovin dibuat keheranan. Harusnya, kan, Momni-nya ini berpesan agar mereka mencari banyak teman. Kenapa jadi begini nasihatnya? Cari teman itu nggak perlu banyak-banyak, gel. Sedikit aja, yang penting mereka tulus temenan sama kamu, jelas Agila. Kayak Momi sama auntie, sahut Jovan. Adila mengangguk. Iya, kayak Momi sama auntie. Dari dulu, teman Momi yang paling dekat cuma auntie kalian. Tapi, Momi udah ngerasa cukup, kok. Agila berdiri dari posisinya. Mending punya satu temen. Daripada banyak, tapi munafik, buat apa? Sontak Jovan dan Jovin mengangkat jari jempol mereka.
takjub dengan kalimat legendaris milik Agila yang pasti akan mereka ingat sepanjang usia. Motto hidup Agila selama ini memang unik semua. Beberapa ada yang aneh, tapi sebenarnya sangat sesuai dengan kenyataan. Dadah, Momi, Jovin melambaikan tangannya ceria. Lalu berlari masuk ke dalam sekolah dengan bergandengan tangan bersama sang kakak. Memastikan anaknya tak nampak lagi, Agila baru masuk ke dalam mobil. Ia harus pergi ke supermarket untuk mengisi kebutuhan dapur juga beberapa perlengkapan lainnya. Sekalian menambah stok keperluan khusus wanitanya yang mulai menipis. Sayangnya, di pertengahan jalan, Agila terpaksa berhenti karena jalanan macet. Memang sih, Jakarta selalu identik dengan kendaraan yang berjejer begini. Menyebalkan. Kalau bukan karena urusan genting, aku milih pulang terus tidur. Maklumi semua, Agila kita sedang mendapat tamu bulanannya. Adila tiba di Ma Besar yang ada di Jakarta. Supermarket yang dia maksud memang tempat khusus belanja yang ada di mall. Soalnya, kalau di sini kualitasnya terjamin, tidak abal-abalan. Agila harus memastikan setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh anaknya memiliki nutrisi yang cukup dan jauh dari kata kotor, pokoknya harus higienis. Ditemani sebuah troli, Agila menyusuri setiap rak dengan saksama. Diambilnya keperluan mandi, kebutuhan dapur, bahan makanan, buah-buahan, sayur-sayuran, lalu terakhir stok camilan. Agila akui, dirinya juga si kembar sangat suka ngemil di sela waktu. Kalau buat cake, kayaknya enak, nih, gumam Adila. Wanita itu manggut-manggut, setuju dengan idenya. Lantas ia mendorong trolinya berbalik menuju rak yang berisikan bahan kue. Bukan yang instan, kok. Troli Agila menggunung karena terlalu banyak isinya. Di dalamnya, kan, berisi kebutuhan 3 orang, jadi wajar, kan, ya. Orang-orang yang melihat, menatap Agila heran. Namun, Agila tidak memedulikannya. Anggap saja angin lalu. Toh, apa salahnya dia belanja banyak? Ini, kan, demi keberlangsungan hidup 3 orang. Ah, iya, es krimnya lupa. La menepuk kepalanya jengkel. Bagaimana bisa ia lupa dengan camilan keramat itu? Aoila itu pencinta es krim sejati. Harus stok banyak dong. Selepas mengecek daftar belanjaan, Agila menuju kasir untuk melakukan pembayaran. Kasir yang bertugas sampai dibuat takjub dengan banyaknya belanjaan Agila. Setiap barang pilihan pelanggan ini juga merupakan kualitas terbaik dari merek terkenal. Alhasil, nominal harga total yang tercetus juga lumayan fantastis. Terima kasih. Silakan datang kembali, Kak, ucap sang kasir ramah, berharap agar pembeli semacam Agila akan kembali ke tempat ini untuk berbelanja. Gajiku bisa naik, nih. Kurang lebih begitulah isi pikiran pekerja tersebut. Agila tersenyum ramah. La mengangkat 5 kantung plastik besar tanpa keberatan sama sekali. Hanya sedikit repot karena tangannya tidak sebesar yang diharapkan. Cip, tanganku kecil amat, sih, dumel Agila memarahi tangannya sendiri. Kepalanya tertunduk ke bawah, fokus membenarkan posisi kantung plastik bawaan agar tidak merosot dari tangan sambil berjalan pelan. Bruk, au, Agila menabrak seseorang. Tapi, wanita itu hanya bergeming di posisi, tidak jatuh ataupun terhuyung. Berbeda dengan nasib gadis di depannya yang malah tersungkur di lantai. Rambutnya yang terurai menutupi wajah gadis itu.
Kenapa kamu diem aja, sih? Aku jatuh, loh, kok, nggak diban? Gadis itu terdiam ketika melihat paras Agila, paras yang ia rindukan selama 7 tahun ini. Kak Oila. Pekik gadis itu sumringah.